Pasar terbesar se-Asia Tenggara, Pasar Tanah Abang, sepi pengunjung. Kabar ini pun viral di media sosial dan media. Pemerintah pun was-was dengan produk impor murah yang dijual melalui social commerce, menggerus usaha mikro, kecil, dan menengah Indonesia. Kementerian Koperasi dan UKM bersiap mengatur ulang kebijakannya guna melindungi UMKM dalam negeri. Lantas, benarkah UMKM ini tergerus akibat adanya social commerce atau ada faktor lain seperti perilaku konsumen yang berubah dari offline menjadi online? Dan untuk membahasnya, sudah bergabung melalui sambungan virtual Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia, Edi Misero. Selamat pagi, Pak Edi. Selamat pagi. Ya, Pak Edi, dari data asosiasi Anda, benarkah terjadi penurunan omset tajam yang dirasakan UMKM Indonesia dengan kehadiran social commerce ini? Oke, bahwa kehadiran daripada produk-produk impor di social commerce itu pasti punya dampak, ya gitu ya. Tetapi sejak awal saya katakan kita jangan gaduh. Tenang, semua komponen yang mampu mendukung UMKM harus bekerja secara maksimal, ya. Salah satu adalah komponen pertama adalah pemerintah. Pemerintah harus bekerja maksimal agar pelaku-pelaku UMKM dapat terbantu, dapat dibantu dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah sebagai regulator. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa pelaku UMKM-nya sendiri harus bersiap. Kita sudah masuk di dalam era berdagang yang baru, di mana pola belanja daripada konsumen itu tidak kepada pasar yang offline. Makanya kalau dikatakan Tanah Abang sepi, saya dapat mengerti. Karena sudah berubah caranya daripada capek-capek ke Tanah Abang, sesak-sesak, panas. Yuk, sudah ada teknologi baru, sudah ada cara berdagang baru, itu dengan online kita bisa mendapatkan produk atau barang yang sama. Nah, itu. Ya, jadi pelaku UMKM itu harus juga aktif dalam melihat itu. Oke, tadi kita sempat mendengar bahwa mereka juga sudah ikut. Berapa persen dari pedagang Tanah Abang yang sudah ikut? Ya, kita melihat ada dari data yang ada atau berdasarkan informasi yang saya terima, yang sudah masuk di dalam era digital 20%. Ya, berarti masih begitu banyak pelaku UMKM yang belum masuk ke era itu. Dan itu yang kita harus dorong. Ya, kualitasnya ditingkatkan, ikut serta dalam berdagang di era baru, dan harganya mampu bersaing. Itu pelaku UMKM. Dan yang ketiga adalah, komponen ketiga adalah masyarakat. Masyarakat kita minta untuk berpihak terhadap produk lokal. Saya katakan ini karena kalau produk lokal tidak mampu dikonsumsi oleh masyarakat, Indonesia atau pelaku UMKM bisa kolaps. Ya, kalau pelaku UMKM-nya atau UMKM-nya kolaps, ekonomi Indonesia dikhawatirkan juga akan kolaps. Jadi keberpihakan daripada masyarakat Indonesia terhadap produk lokal, itulah yang menjadi andalan kita untuk kita mampu tetap bersaing, meraih yang terbaik di 2045, 100 tahun Indonesia. Demikian, Mbak. Baik, Pak Edi, ini sudah memaparkan 3 poin ya, masalah dan juga sekaligus solusinya di awal. Tapi kita ingin menggali lagi lebih dalam, Pak Edi. Pemerintah mengklaim salah satu penurunan omset UMKM karena UMKM ini tidak bisa bersaing untuk harga yang lebih murah dari produk impor. Apakah ini benar? Ya, coba kita petakan dulu lah ya. Kenapa sih kita tidak bisa bersaing? Ternyata barang-barang yang masuk itu ya memang sengaja diproduksi oleh negara luar atau mereka oversupply. Loh, mau dikemanakan ini barang ini? Ya sudahlah, kita jual, kita ekspor ke Indonesia, ya kan gitu ya. Tapi caranya gelondongan, ya jangan per buah, tetapi gelondongan dalam bentuk paket
paket gelondongan. Di Indonesia mereka urai kembali menjadi per pieces dan harganya sangat murah. Akan gitu. Kembali lagi, bagaimana kita mau mengatasi itu? Regulasi, ya, proteksi daripada regulator itu yang menjadi acuan kita. Selama misalnya contoh ke peraturan nomor 50 dari Kementerian Perdagangan tahun 2020 itu yang rencananya direvisi belum, ya kita akan mengalami hal demikian. Padahal kita atau dunia global ini sudah biasa ekspor dan impor barang. Kita menerima ya barang dari luar, tetapi juga kita mempunyai kesempatan untuk ekspor barang kita keluar. Permasalahannya bagaimana menata agar barang-barang impor itu bisa termonitor dengan baik sehingga tidak mengganggu produk atau pasar yang ada untuk UMKM. Saya kira begitu, Mbak. Baik, ini regulasi juga harus tetap direvisi, lalu terus dipantau seiring dengan memang tren pasar dan juga supply dan demand ya, Pak Edi. Lalu yang kita ingin tanyakan ke Pak Edi pernah live shopping nggak ya? Pernah belanja di TikTok Shop atau belum? Sudah pernah? Ada experience seperti itu kah? Ya, belanjanya sangat mudah, sangat simpel, nggak ada kesulitan. Bahkan ada yang COD, ya kita terima baru kita bayar, ya kan gitu. Jadi nggak ada masalah. Permasalahannya satu, bagaimana kita berhadapan dengan produk impor itu masalahnya, bukan teknologinya. Bahwa itu e-commerce atau social commerce. Bagaimana caranya produk impor yang sedemikian murahnya itu mengalami pembatasan. Dan yang kedua adalah, kita juga harusnya mampu membuat hal yang sama. Demikian. Baik, memang kalau misalnya kita shopping online ataupun live shopping begitu ya, sepertinya sangat gampang. Kita tinggal nonton live-nya, langsung beli, langsung klik, dan ini adalah impulsive buying gitu ya. Jadi kita sepertinya, wah belum mikir matang-matang, kita langsung beli, produknya udah langsung sampai rumah, seperti itu ya. Nah, saya juga pernah beli beberapa kali di TikTok Shop, seperti itu. Dan memang pemerintah lagi ada wacana untuk ban TikTok Shop ini. Bagaimana pandangan Anda? Kalau menurut kami bahwa ini kan masalahnya, saya kembali lagi tadi ya, e-commerce dan social commerce itu adalah satu keniscayaan yang sudah hadir. Gitu ya. Yang dibutuhkan oleh masyarakat global, termasuk masyarakat Indonesia. Nah, bagaimana TikTok Shop dengan hebohnya Project S kemarin, sudah 2-3 bulan lalu ya. Satu keberpihakan, kalau menurut saya sih, nggak ada cara lain bahwa kita harus berpihak kepada produk lokal. Kita mau take down ya TikTok itu, apa itu menjadi solusi terbaik? Nah, bagaimana TikTok itu bisa menyerap produk-produk lokal misalnya? Boleh dong, produk lokal si Subaidah misalnya membuat satu produk kemudian dijual dengan cara online by TikTok. Nah, bagaimana pelaku UMKM mau memanfaatkan ceruk celah bahwa produk saya juga bisa dijual melalui TikTok. Kan kita ributnya karena produk yang dijual TikTok dibanjiri oleh produk impor. Kalau dia jual produk lokal gimana? Kan gitu. Thank you. Baik Pak Edi, dari pertama juga sudah menekankan regulasi dan juga peraturan ini harus diperjelas dan juga harus diperbaiki, direvisi seperti itu Pak Edi. Nah, bagaimana caranya? Masukan dari Anda terkait dengan regulasi ke depannya untuk mengatur social commerce, digital platform bisa membantu UMKM dan ini membangun bersama ekosistem yang sehat ke depannya. Oke. Untuk tahap pertama saya kira kita mesti memberikan apresiasi ya, bahasa di sehari-hari sudah berdarah-darah nih Pak Teten nih.
dengan Menteri Perdagangan memperjuangkan perubahan revisi nomor 50 itu. Misalnya 100 US dollar ke bawah tidak diizinkan lagi untuk dijual by social commerce atau apalah e-commerce ya. Sehingga ada ruang yang tadinya diperebutkan oleh impor dan barang lokal, sekarang semua ruang itu 100 US dollar ke bawah itu menjadi peluang daripada UMKM. Mampu nggak UMKM menjawab? Harusnya mampu. Harus mampu. Jadi marilah pelaku UMKM bergegas mempersiapkan seluruh yang dia punyai, UMKM punyai, agar pada saat pasar yang 100 dolar ke bawah itu, 100 US dollar ke bawah itu, diberikan kepada pelaku UMKM, kita jangan lengah. Tetapi kita cepat mengantisipasi itu, cepat merebut pasar itu, sehingga tidak ada kesenjangan bahwa pelaku masyarakat mau minta barang A, ternyata nggak ada, kualitasnya tidak terjaga dan harganya tidak mampu diterima dengan baik oleh masyarakat. Nah itu menjadi tantangan utama daripada pelaku UMKM. Tetapi sekali lagi ya, kita berusaha mengapresiasi kepada pemerintah untuk mencoba membatasi untuk tahap awal 100 US dollar ke bawah menjadi pasar UMKM lokal. Ke depan, ya pertanyaannya menarik tadi, bagus banget. Apa begitu terus? Bukan tidak mungkin kita akan merevisi lagi. Tadinya 100 jadi 50, kalau kita mampu bersaing, kenapa enggak? Gitu, Mbak. Baik, memang pelaku UMKM juga harus beradaptasi terkait dengan era digital ini dan juga tentunya kami juga harus terus kasih masukan juga ke pemerintah bagaimana supaya pelaku UMKM ini dijaga dan dikawal. Terima kasih Pak Edi sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Bisnis dan Referensi. Oke, thank you.